sore semuanya. Jangan lupa daftar hadir. Dwi udah dibuka daftar hadir, Dwi? Belum Pak, kalau daftar hadir Pak Edi. Oh, Aisyah ya yang mau buka ya. Mbak Aisyah, coba saya tanyakan lagi. Di layar sudah saya tampilkan para mahasiswa sekalian jadwal kegiatan kita, sudah bisa dilihat. Di sana ada satuan acara perkuliahan secara garis besar begitu ya. Sekarang kita masuk pada minggu ketiga. Kita masih membahas karakteristik biomassa, tapi saya tambahin nanti di bagian belakang ini bukan di bagian belakang ya. Bentar. Saya harus menyusun kata-kata dulu. Modul kedua ini minggu ketiga masih melanjutkan yang kemarin ditambah dengan penyiapan bahan bakar, penyiapan biomassa ya. Yang sudah saya sampaikan kepada kalian tadi PVT dari slide-slide yang sudah saya siapkan. Slide itu kalau kamu lihat isinya hanya file itu hanya beberapa slide. Kenapa begitu? Karena rencananya slide ini disajikan secara diunggah di YouTube, jadi semua orang bisa melihat begitu ya, kira-kira demikian. Lalu itu aturan dari TP katanya satu YouTube jangan lebih dari 8 menit, bagusnya sekitar 5 menit, dan itu tergantung 5 menit itu apakah bisa dicapai dari 5 slide, bisa 10 slide, bisa 8 slide. Nah, saya siapkan slide-slide yang sudah saya sampaikan lewat WA group ya, sudah kalian terima semua. Ya, ini minggu keempat atau minggu depan kita bicara pirolisis. Mungkin Bu Meti atau orang lain, asisten penelitian yang lain kan banyak yang sudah melakukan pirolisis, sehingga presentasi mereka S2 tugas akhir itu mungkin akan lebih bermanfaat daripada slide-slide yang sudah saya siapkan. Torrefaksi ini juga slide baru, kalau nggak salah saya belum bisa menyiapkan, tetapi ada beberapa mahasiswa dan sudah lulus, itu penelitiannya torrefaksi. Nah, saya harap pada minggu kelima, 6, 7, dan 8 itu kita punya kuliah tamu dari Dr. Mian. Surat dari TP sudah keluar bahwa proposal saya untuk mengundang Dr. Mian untuk menyampaikan kuliah dalam kelas kuliah tamu internasional begitu. Saya akan menghubungi beliau dan menampilkan jadwal kegiatannya ini. 6, 7, 8, minggu 6, 7, 8 belum masuk ke bulan Oktober. Masalahnya saya khawatir ini masuk ke bulan Oktober. Kalau masuk ke bulan Oktober kita agak kesulitan karena Dr. Mian akan sibuk dengan training. Ya, tapi masih trainingnya pada Oktober 17. Mudah-mudahan beliau bisa menyampaikannya sebelum training internasional. Begitu kira-kira rencana kuliah kita. Nah, kalau di S1 kami mengadakan ujian tengah semester. Kalau di S2 saya kira saya tidak akan mengadakan ujian tengah semester. Kalaupun ada, ujiannya pendek-pendek saja, tetapi untuk S2 diganti dengan tugas-tugas.
salah satu tugasnya adalah membuat presentasi tidak lebih dari 10 menit mengenai apa yang sudah kita bahas. Boleh minggu lalu, boleh hari ini yang saya terangkan, boleh juga nanti saya beri slide yang masih bisa diedit. Kalian bisa mengubah slide-slide bahan-bahan yang ada di slide file saya, kemudian kalian isi sendiri kata-katanya, kan kalian ubah naskahnya, kalian isi kata-katanya. Tentu saja tidak perlu file mengenai silabus ya, yang kalian isi adalah slide-slide yang berisi materi kita. Itu yang perlu saya sampaikan. Sampai di sini dulu. Saya mau berhenti dulu, ada adzan nanti ramai. Saya tidak bisa konsentrasi ini.
Halo Pak, apa masih mute?
Masih mute Pak Eri. Ini sejak tadi mute terus, Bi. Saya udah bicara banyak. Iya Pak, saya juga sudah ini tadi sudah saya ingatkan begitu, tapi kok masih mute terus gitu. Slide-nya juga tidak bergerak Pak. Aduh, sampai ini mulai dari yang mana ini? Nah ini tadi slide-nya baru bergerak ini sekarang. Tadi kan sempat. Ini ganti segmen. Sekarang saya kembali ke segmen sebelumnya. Ini sejak kapan? Masa sejak setengah jam yang lalu? Iya, kami kira menunggu adzan Pak. Kami juga sudah ingatkan tadi Pak. Aduh, sorry banget. Kenapa nggak diingatkan lewat suara? Sudah Pak. Sudah. Saya ingatkan 2 kali tadi. Oke. Sorry sekali kalau nggak ada yang mengingatkan lewat suara. Wah, sudah kemana-mana. Saya udah 1 segmen. Aduh. Ya, udah. Ini kita sampai di sini tadi. Kalau slide-nya pun juga nggak bergerak. Iya Pak. Tidak bergerak dan tanda di Pak Eri masih mikrofonnya mute gitu. Makanya tadi saya... Kalau itu betul. Baru aja saya. Ya. Ini kita mulai sekarang, ya saya ringkas saja ya. Ini, aduh, saya udah pamit untuk minum segala loh. Habis 1 segmen ini, pamit minum dulu. Baik, ini kembali kita mengulang. Kembali kita mengingat ini adalah biomasa yang kelihatannya banyak, tetapi ternyata kalau mau dijadikan bahan bakar padat, kualitasnya harus ditingkatkan. Peningkatan kualitas bahan bakar padat ini betul, ini gambarnya adalah slide nomor 2 ya. Betul, iya. Ya, ini ada biomasa limbah sawit, limbah pohon kelapa, kemudian ada sawah, ladang, dan ada sampah kota. Makanya tadi saya tanya, program sampah kota diolah menjadi sumber energi, ya, itu menjadi program pemerintah. 1, dijadikan PLTSA, bahan bakar pusat pembangkit listrik tenaga sampah, yang banyak ditentang. Di Bandung sudah ada programnya, tapi tidak bisa dilaksanakan karena ditentang. Tapi setahu saya ada di Surabaya baru saja diresmikan, ya tidak baru saja betul, tapi tahun ini juga. Di Benowo, sampah kota dijadikan listrik melalui proses gasifikasi, dan gas hasil gasifikasinya dipakai untuk membakar untuk bahan bakar boiler penghasil steam. Sampah, steam, sampah, gas hasil gasifikasi, steam. Nah, tugas kamu cari masing-masing, buatlah ringkasan nanti ya sesudah selesai, 1 halaman saja, bagaimana perkembangan PLTSA di Indonesia, khususnya yang ada di Benowo, Surabaya, dan yang ada di Bantar Gebang, Bekasi, hasil pengembangan BPPT di Bantar Gebang. 2 hal itu, cari beritanya, nanti dituliskan di 1 lembar A4, diketik boleh, 1 lembar A4, 1 spasi, ya. Nah, sampah ini di samping yang saya minta tugas pada kalian, sampah ini pun juga punya program, mendapat perhatian dari pemerintah, dijadikan pelet. Yang sudah maju itu adalah pabrik pelet di Cilacap. Nah, itu tugas berikutnya, pabrik pelet di Cilacap.
pabrik pelet di Cilacap dan akan dikembangkan terus pabrik pelet di daerah Cipinang, ada pabrik pelet di daerah Tangerang dan sebagainya. Apa intinya? Bahwa sampah ini yang begitu jelek harus ditingkatkan dulu kualitasnya. Oke ya, itu lembar kedua mengenai pabrik pelet di Cilacap yang berasal dari sampah kota. Kemudian saya minta kalian, tadi udah cerita sebenarnya saya, tapi sekarang saya suruh aja kalian mengumpulkan. Sampah ini dipilah-pilah dengan baik, kemudian digerus, kemudian dipelet, mungkin jadilah bahan bakar yang disebut dengan RDF, Refuse Derived Fuel. Nah, ini yang saya tanya tadi ke Pak Dwi. Ada yang lebih tinggi kualitasnya di samping Refuse Derived Fuel, yaitu SRF. Pak Dwi, SRF ini singkatan dari apa ini? S-nya terutama. Solid Recovered Fuel, Pak. Solid Recovered Fuel. Kalau RDF, Refuse Derived Fuel, ya. Ya. Yang satu derived, yang satu recovered, ya silahkan saja yang punya kuasa bikin istilah-istilah ya. Nah, setengah halaman yang kedua kalian isi dengan itu. Kalian isi dengan definisi, ketentuan, syarat-syarat sudah di SRF yang lebih tinggi kualitasnya daripada RDF. Aduh, sorry sekali. Coba dicatat dulu tugasnya, 2 halaman 4. Setengah halaman yang pertama apa, setengah halaman yang kedua apa, setengah halaman yang ketiga apa, dan setengah halaman yang keempat apa. Diketik. Kalau perlu diiringi gambar-gambar. Tugas ya. Nah, sekarang saya mundur dikit. Ini tugas yang keberapa Pak Dwi? Tugas yang ketiga karena minggu ketiga. Tugas kedua Pak ini. Tugas kedua ya, tugas kedua minggu ketiga. Tadi saya tampilkan satuan acara perkuliahan. Sudah kebaca belum? Sekarang slide-nya saya tampang tadi. Sudah kalau yang SAP. Ya, SAP itu minggu keempat atau minggu depan kita bicara mengenai pirolisis dan torrefaksi. Kemudian minggu ke-5, 6, 7, dan 8 akan diberikan kita menyimak kuliah dari Dr. Mian. Mudah-mudahan beliau bersedia. Sudah saya umumkan tadi atau enggak terdengar juga karena mute. Sudah Pak, kalau terkait dengan perkuliahan umum. Nah, kemudian saya juga sampaikan bahwa setiap orang saya minta membuat, ini tugas juga ini, membuat PPT MP4. Ya, PPT MP4 ini slide yang bergerak sendiri, ya. Lalu diiringi dengan kata-kata, diiringi dengan narasi. Seperti video begitu, tetapi videonya bukan bergerak karena gerakan manusianya, tetapi karena animasi dari gambar-gambar yang ada di video. Seperti beberapa file awal kuliah dulu, kamu lihat ada yang dengan bergerak sendiri. Gambar-gambarnya itu adalah hasil animasi, sebenarnya juga ada narasi. Ya, tugas membuat PPT istilahnya ini, MP4. Satu orang, satu segmen, 10 slide, 8 slide, disajikan dalam 5 menit, 10 menit maksimum. Satu orang boleh satu materi,
satu materi boleh 2 orang, bukan 1 orang harus 1 materi, 2 materi boleh 1 orang. Bisa ngarang sendiri, bisa menyalin slide-slide saya. Tentu saja nanti Pak Dwi tolong kalau ada yang minta dikirimi saja slide mengenai biomasa ini yang masih bisa diedit, bukan yang di PDF kan. Tadi saya kirim PDF supaya segera diterima dan bisa dicoret-coret. Nah ini ya berbagai bentuk dan ukuran biomasa sehingga perlu diatur. Slide-nya sudah bergerak Pak Dwi? Masih di slide nomor 2 Pak. Saya biarkan dulu beberapa detik. Sebenarnya sudah slide ketiga. Belum bergerak juga, baik saya lakukan dengan cara yang lain. Nah inilah slide yang ketiga ya. Slide yang ketiga ini adalah beberapa bentuk bagaimana menyimpan. Work density-nya rendah sekali, hanya 400 kg per meter kubik atau 0,4 begitu biasanya. Apalagi yang bentuknya sekam padi itu hanya 0,15 atau 150 kg per meter kubik, sehingga memerlukan dalam transportasinya memerlukan pemadatan di pelet atau di briket. Contoh yang paling kiri ini foto dari teman saya Dr. Sunu yang mempunyai alat gasifikasi cangkang sawit untuk menghasilkan gas bahan bakar aspal mixing plant. Di latar belakang ini itu adalah aspal mixing plant, tentu saja dengan rangkaian-rangkaiannya. Aspal mixing plant adalah tungku untuk melelehkan aspal dan memanasi batu. Batu panas dan lelehan aspal tadi dicampur, dibawa oleh truk untuk ditebarkan di jalan raya. Nah, di perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Sarawak sedang giat-giatnya dibangun jalan-jalan yang mulus supaya memudahkan pengawasan pergerakan, pengawasan di perbatasan. Ini ya cerita gasifikasi cangkang sawit untuk aspal mixing plant. Nah yang sebelah kiri ini, sebelah kanan ini adalah serpihan kayu. Bisa ini sebenarnya kemungkinan besar adalah mengaduk ya, dari satu sisi diambil dengan crane ini, kemudian dituang ke tempat lain, terus begitu nanti diambil lagi, dituang ke tempat lain dan seterusnya untuk membuat seragam. Nah sebelah sini ini cara membuat pencampuran antara batu bara dengan serbu gergaji atau dengan wujib atau dengan sekam padi. Ini banyak sedang ramai dibicarakan, coba nanti dicari kata kuncinya co-firing. Kami sedang mendapat tugas untuk menstudi co-firing di 2 PLTU milik PLN, yaitu mencampurkan sekam padi dengan batu bara, kemudian dipakai sebagai bahan bakar PLTU. Ternyata tidak gampang. Tidak gampang, kenapa? Tidak gampang mencari sekam padi, tidak gampang menyimpan dan mentransportasi sekam padi, tidak gampang membuat campuran 5% sekam padi dengan 95% batu bara. Ini contohnya nih, ini harus pakai loader, harus pakai kendaraan untuk menyerok yang ya seperti yang ada di gambar sebelah kiri ini, diserok, kemudian diratakan, disorok lagi, diratakan, disorok lagi. Ya, maunya menggunakan biomasa yang emisi CO2-nya rendah, tapi ketika menyampur, ini mobil ini mengeluarkan banyak emisi CO2 dan juga emisi belaga ini.
biasanya kendaraan ini tidak terawat dengan baik sehingga mengeluarkan knalpotnya hitam. Nah, tuh, Pak Dwi ingat ya, kita selalu mengatakan mencampurnya susah, tapi ternyata baru ingat untuk mencampur ini emisi CO2 dari motor pencampur ini, mobil pencampur ini relatif besar juga ya. Ya, cerita saya tadi sampai di sini udah, oh ya masih ada coret-coretan. Yang di bagian bawah ini adalah apa saja yang harus kita lakukan untuk membuat biomasa menjadi bahan bakar yang enak dipakai. Bahan bakar yang enak dipakai apa? Masih berupa padatan, arang, tapi volatile matter-nya udah turun. Bisa juga Mohon maaf Pak, gas. Aduh, sekali lagi mohon maaf saya ya lupa. masih belum keganti slide-nya. Ya, ini makasih Pak. sekarang ini. Iya, harus diginiin. Ya, terima kasih. Ya, saya ulang lagi. Beberapa operasi yang diperlukan untuk menyiapkan biomasa sebagai bahan bakar padat nih. Pemisahan logam, penyesuaian ukuran, digerus, diayak, lalu kadar airnya dikurangi karena biomasa kalau kehujanan kadar airnya menjadi meningkat banyak banget. Nggak bisa dikeringkan dengan gampang. Batu bara gampang ya, kehujanan di bahasa Jawa tuh diketek-ketek, diapain ya, digoyang-goyang begitu, air yang menempel di permukaan partikel batu bara bisa jatuh. Masih ada sih kebasahannya, tetapi tidak sebanyak kalau biomasa basah. Densitas curah tadi saya katakan 400 kilo per meter kubik, saya tulis di sini 600 kilogram per meter kubik. Sekam padi 1,25, 1,5, 1,4 ton per meter kubik alias 140 kilogram per meter kubik. Rendah sekali. Kalau mau dibawa ke sana kemari dari sumbernya menuju pemakainya harus dipeletkan, harus dipadatkan ya, di briket juga bisa atau cara lain. Dipadatkan saja, tidak lebih besar dari briket, yaitu ditekan begitu menjadi kubus-kubus yang densitasnya tinggi. Ya, ini gambar yang kalau di Swedia dulu saya pernah mengunjungi pemanfaatan, lupa lagi, belum berpindah ya, harus diginiin ini. Iya, ini gambar dari internet, tetapi bisa dibayangkan bagaimana biomasa ini disiapkan dahulu sebelum masuk ke pengguna. Dr. Mian nanti akan menyampaikan mudah-mudahan sampah dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan, kemudian dikirim ke PLTU. Nah, biar saja Dr. Mian yang cerita bagaimana konsep penyimpanan dan pemanfaatan biomasa di dalam PLTU berbahan bakar sampah. Sama cerita yang tadi, tapi dalam bentuk diagram alir. Truk, salah, saya harus berpindah dulu lagi. Iya. Ya, gambar Tero tadi dibuat menjadi flowsheet, truk sampah, truk biomasa, dalam hal ini kayu, saya kira ya, kayu ini. Menumpahkan muatannya dikirim ke tempat penimbunan, ini tempat penimbunan. Di tempat penimbunan kemudian dikirim ke tempat pengolahan melewati pemisahan secara magnetik untuk menghilangkan besi dan sebagainya. Kalau ada bukan besi, dideteksi dengan cara lain, misalnya aluminium, tembaga, itu tidak paramagnetik, tidak tertangkap oleh besi. Begitu seterusnya digiling, sesudah digiling kemudian disimpan
sesudah disimpan dikirim ke boiler. Kapasitas yang dituliskan di sini adalah 4 ton sampai 25 ton per jam. Di akhir kuliah ini kalian harus sudah terbiasa dengan angka 1 ton per jam biomasa. Secara teoritis bisa menghasilkan berapa megawatt listrik. 1 ton per jam biomasa berapa megawatt listrik. Harus terbiasa dengan kalimat konversi satuan ini. 1 ton per jam megawatt. 1 ton biomasa berapa megawatt hour. Ya, jangan sampai salah. Ton megawatt hour. Ton per jam megawatt. Nah, kalian nanti akan mengikuti kuliah ini. Sesudah mengikuti kuliah kalian hafal. Jadi kalau 4 di sini ada 4 sampai 25, di sini listrik yang dihasilkan berapa ini? Aduh, tapi saya malas buka. Ini PLTU, ini turbin, kemudian menghasilkan listrik. Saya istirahat sebentar. Seingat saya ada di buku sistem utilitas yang saya bagikan. Mohon salah seorang menjawab, apakah sudah menerima buku sistem utilitas dalam bentuk soft copy PDF yang diberi watermark? Salah seorang menjawab. Belum, Pak. Belum. Ada yang minta? Siapa yang minta? Yang minta menjawab. Saya Pak waktu itu yang minta. Saya janji mau saya beri, belum mas, Iya. belum saya. Kamu terima? Belum Pak. Nah. Oke, saya dikte. Nanti saya kirim habis ini. Kalau Dwi bisa mengirim, tolong Dwi dikirim saja. Semua aja dikasih Dwi. Semua bagian saja dikasih, termasuk sampulnya, termasuk informasi bukunya, ISBN nomor berapa, copyright ada di situ, tetapi saya izinkan saudara memiliki soft copy PDF. Tadi kelihatannya ada yang mau bertanya, silakan. Nggak ada yang mau bertanya, baiklah. Ya, coba ditulis di catatan saudara, nanti akan secara ringkas cepat akan dapat angka ini. Angka yang tadi saya minta. Kalau di sini 1 ton per menit, 1 ton per jam, 1 ton per jam, di sini berapa megawatt listriknya? Atau di sini 1 ton, di sini nanti berapa megawatt hour? Sekarang kamu kerjakan, bukan PR, bukan kuis, hanya supaya kalian terlatih saja. Saya mulai ya. Ditulis di lembaran kertas saudara konversinya. Panas pembakaran dari biomasa, kamu karang sendiri. Boleh kamu kirim-kiriman WA, berapa yang kamu pakai. Berapa heating value, panas pembakaran, HHV boleh, LHV boleh, selisihnya nanti akan ada memang dari sebuah biomasa. Sudah dapat angkanya? Mudah-mudahan punya catatannya. Ya, dari energi LHV tadi, dari sini ya, jadi steam, ini steam ini. Pak Eri, mohon maaf, ini slide nomor berapa ya Pak? Nomor 6. Oh ya, masih nomor 6 ya Pak? Nomor 6, tapi tak oret-oret, ada warna merah. Benar nggak? Belum ada Pak, mungkin teman lain sudah melihatkah? Mohon maaf Pak, ini sepertinya yang di-share editingnya Pak, bukan presentasinya. Jadi nggak kelihatan cara-caranya. Oke, sudah saya slow. Oke, saya pakai editingnya aja lah. Iya, ini editingnya. Nah, sudah Pak. Editingnya saya gedein aja sebesar yang bisa kita pakai ya.
Nanti kalau pakai itu tertipu terus tuh. Mana tadi? Nah ini. Masih ada gambar merahnya. Saya ingin menugasi kalian, tidak perlu dikumpulkan, tapi membiasakan diri saja. Yang merah ini adalah banyaknya biomasa. Yang merah di sini adalah listrik yang bisa dihasilkan. Kalau satuannya ton per jam biomasa, harus gandeng dengan listrik dalam megawatt yang dihasilkan. Kalau di sebelah kiri ini adalah ton biomasa, massa dari biomasanya 1 ton, yang tergandeng di sana adalah listrik dalam satuan megawatt hour. Kamu catat, 1 kilowatt adalah 1 kilojoule per detik. 1 kWh, 1 kilowatt jam kWh itu 3.600 kilojoule. Ya, dicatat. Nah, pertanyaannya itu, kalau saya punya 1 ton biomasa, dapat berapa megawatt hour listrik? 1 ton biomasa, berapa megawatt hour listrik? Nah, caranya nanti kalian akan menghitung teliti. Tetapi sebelum menghitung teliti ada angka sakti, yaitu yang angka biru ini. Saya gunakan, ada pointer nggak di sini? Nggak ada ya, itu ya. Apa-apalah, pakai pena saja. Nggak ada pointer, pakai pena. Ya, saya mulai dari sini. Kamu karang berapakah panas pembakaran HHV biomasa? Satuannya adalah kilojoule per kilogram. HHV biomasa, kilojoule per kilogram. Dah dapat berapa? Tadi saya suruh kamu nanya teman-temannya, saling menyamakan. Tapi supaya cepat saya beri aja. 18.000 kilojoule per kilogram. 18.000 kilojoule per kilogram. Itu adalah biomasa yang kita pakai. Masuk ke dalam boiler, dibakar. Heating value tadi akan menjadi steam. Nih, sekarang kita berada di sini. Ini steam ya. Ya. Ketika menjadi steam, efisiensi energinya itu susut tinggal 80%. Itu yang disebut efisiensi konversi energi di boiler. Nih, 80% yang bisa dimanfaatkan sebagai steam dalam bentuk entalpi. Yang 20% hilang ke udara. Nah, lewat dinding ya, lewat dinding boiler 20%. Tapi perhatikan yang 80%. Saya ganti warna karena sekarang kita mengolah steam sebagai pembawa energi dalam bentuk entalpi. Nah, steam tadi masuk ke turbin steam dan sistem Rankine cycle. Turbin steam gambar yang tadi, kemudian ada apa ini? Kondensor, kemudian ada pompa, kembali ke boiler. Nah, akhirnya kembali ke boiler. Siklus Rankine, ini semua siklus Rankine. Efisiensinya kalau siklus Rankine-nya bagus sekali, efisiensinya 40%. Jadi ini yang terhantarkan salah nggak di situ. Dari sini ke sini yang terhantarkan adalah 40%. Nah, yang 60% kemana? Yang 60% ke sini.
60%. Dari 60% dari 80% tadi ke air pendingin dibuang ke lingkungan. Dari 80% hanya 40% yang termanfaatkan, dari 80% 60% terbuang ke lingkungan lewat air pendingin. Kalian nanti harus bisa menghitung. Nah, akhirnya ini generator di sini. Generator saya gambar dengan gambar yang biru lagi. Oke, generator. Generator listrik saya katakan efisiensinya 90%. Ya, saya ulang, ini tadi 18.000 apa? Kilojoule per kilogram energi. Nah, kalau di sini ada 4 kilogram, 4 ton, ya ini 4 ton ya, per hari, nah per hari ya ini, per D, 4 ton per D ini, angka yang di sini kecil nih. Waduh, kemana tadi? Nah, ini 4 ton per, oh enggak, 4 ton per hari, 4 ton per jam. 4 ton per jam. 4 ton per jam ya, 4 ton per jam nih. Nah, 4 ton per jam, biomasa yang kandungan energinya 18.000 kilojoule per kilogram, melewati boiler, melewati sistem saluran kukus, kemudian masuk turbin kukus, ada putaran sumbu, masuk ke generator listrik, dapat listrik. Berapa listrik yang bisa dihasilkan dari 4 ton per jam biomasa? Silahkan menghitung. Biar aja lambat, tapi harus ngitung sendiri, nggak usah dikumpulin. Tapi nanti saya minta salah seorang menyampaikan hasilnya, kemudian orang lain bisa mengkonfirmasi atau juga menyanggah hasilnya. Gampang kan? Ini angka sakti, di mana angka detailnya nanti kuliah minggu-minggu berikutnya. Pak Dwi jangan lupa di BAP nanti dituliskan ada contoh soal, ada 4 tugas, ditulis dalam 2 lembar A4. Lalu ada contoh soal yang langsung harus dikerjakan. 10 menit mengalih-alihkan gini aja, masa nggak bisa? Di luar kepala juga bisa ya, tapi 10 menit. Saya mau minum dulu. Ya silakan, Victor ya. Iya Pak. Kalau yang dari saya dapat, kalau 4 ton itu jadi 5,76 megawatt Pak. Baik, mungkin bisa saya tulis di sini ya.
Saya tulis di kolom chat, nanti kita bandingkan dengan hasil hitungan teman-teman yang lain. Udah ada duit yang masuk? Ada Pak, dari Mas Victor itu ketemunya 5,76 megawatt. Ya, 4 ton per jam. Nah, yang lain? Yang lain silakan. Satu lagi Randy lah, ya? satu lagi. Sama Pak. Puji 5,76 sama. Ya sama, karena itu hanya perkalian saja. Betul. Jadi kira-kira 1:1 lah. Angkanya itu 1:1, 1 ton per jam 1 megawatt. Ya ini tadi kita dapatnya 4 ton 5,76 karena efisiensinya cukup optimistik ya. Bahan bakarnya, panas pembakarannya juga 18.000 kilojoule per kilogram. Optimis sekali. Ya, itu nanti kita angka sakti sudah saya berikan dan mudah-mudahan kalian bisa membawanya terus. Kalau secara sepintas gitu ditanya, kamu kuliah konversi thermal bioenergi, saya punya energi sekian, dapatnya berapa? Itu pernah saya, kalau nggak salah pernah saya sampaikan juga dalam kuliah pendahuluan. Ya, ini saya lewati saja bahwa di negeri-negeri barat itu sistem pengumpanannya sudah otomatis, kalaupun tidak otomatis sudah pakai mekanik, tidak manual perbandingan harga. Nah ini tadi saya sampai ke sini kalian nggak mendengarkan ini ya, bahwa kalau nanti kalian merancang sebuah sistem konversi energi biomasa menjadi listrik, akan saya minta untuk mencari harga-harga alat yang kita perlukan. Tentu tidak semua alat, tapi alat yang ukurannya besar-besar, nilainya juga besar, lalu alat-alat kecil ya diperkirakan dari sekian persen dari kelompok alat besar. Kalau kalian kecil itu nilainya ya. Nah, kalau saya punya sebuah alat dengan yang mempunyai harga pada kapasitas tertentu, katakanlah sebuah alat yang mempunyai kapasitas cap 1, investasi yang saya temukan adalah investasi 1, maka alat saya yang berukuran kapasitas 2, berapa investasinya bisa dihitung dengan persamaan semacam ini. Ini persamaan yang saya dapatkan dari ini bawah ini. Nanti dilihat sendiri ya. Tadi di slide yang saya bagikan juga ada di sana. Nah, di teknik kimia itu biasa menggunakan rumus ini, rumus pemangkatan 0,6. Tapi saya kaget di sini, ya bukan kaget, surprise, kalau peralatan pengolah sampah kok ternyata pangkatnya 0,85, hampir pangkat 1. Kalau pangkat 1 artinya ya daripada bikin alat besar, mungkin alat kecil aja dibanyakkan gitu. Ya bukan ya kan? Kapasitas 100 harganya 100, kapasitas 200 harganya 200. Karena dua alat saya operasikan bersama. Tapi kalau menurut rumus ini tidak begitu. Alat 100 kapasitas 100 harganya 100, alat kapasitas 200 harganya adalah 2 pangkat 0,85 kali 100. Tidak sampai 200. Harganya tidak sampai 200 ya. Oke, itu adalah akhir dari segmen yang pertama, segmen 2A. Tadi sayang sekali saya udah ngomong setengah jam nggak tersampaikan. Sampai di sini dulu, barangkali ada yang ingin dikomentari, ditanyakan. Kalau tidak, kita masuk ke segmen berikutnya. Segmen 2B, mungkin juga secara cepat saja. Segmen 2C juga secara cepat. Waktunya udah terbuang setengah jam. Oke, saya mundur. Stop
sharing, kemudian saya ganti dengan segmen 2B. Nah, tadi kalian menegur saya sesudah sampai di sini ya. Ini adalah alat-alat yang dipakai untuk mengantarkan padatan, tidak hanya di masalah konversi thermal, tapi juga di berbagai industri. Pupuk, bukan pupuk, semen itu juga berurusan dengan padatan, batu kapur, tanah liat, apalagi pasir besi, apalagi pasir besi, pasir silika. Nah, mengantarkannya pakai, salah satunya pakai ini, rotary feeder atau dengan screw feeder. Nah, nanti dibaca sendiri, tapi saya ingin memberi perhatian. Ini simbol, ya, ini yang sedang saya tunjuk ini. Simbol ini sebenarnya punya arti ini. Makin ke kanan, arah pengeluaran ke arah pengeluaran partikel, jarak antara pisau dengan pisau ini namanya pitch ya. Pitch-nya makin lebar. Nah, yang keluar nanti makin longgar. Beberapa kali saya mencoba untuk membuat seperti ini, tapi pembuatnya tidak terlalu memperhatikan. Apa yang dilakukan adalah jarak antara pisau dengan pisau, ini P1 atau P2 ini jarak antara pisau dengan pisau ini dibuat sama semua, karena memang susah membuat jarak ini makin lebar, makin membesar ke arah kanan, ke arah keluarnya padatan. Nah, karena jaraknya sama, apalagi kalau jaraknya makin pendek, itu akan terjadi pemampatan. Ini salah satu cara membuat briket. Ya, memang keluar, tetapi memutarnya berat sekali. Karena makin ke kanan, makin lama makin memadat, gara-gara jarak antar pisau ini sama atau makin sempit. Nah, kalau hanya menghantarkan itu jarak yang di sebelah kanan ini, daerah keluaran dibuat makin besar. Ini pengalaman saya, kesalahan-kesalahan yang pernah saya buat ya. Ini saya tidak memperoleh gambar bagian dalamnya, tapi saya sendiri sudah pernah mempunyai alat-alat, sudah pernah mengoperasikan alat-alat semacam ini. Pencacah biomasa. Ini penghantar, menghantar ini belt, sabuk. Ini paket, berupa paket ya, ini berupa ember ke atas, tapi sampai di sini embernya terguling. Ketika ember terguling, kita isinya akan terguling. Ini saya temukan, saya lihat sendiri di pabrik kalsinasi kapur, mengangkat batu kapur ke atas tungku dengan cara ini. Batu kapur diisikan, kemudian diangkat, ya seperti ember saja, sampai di atas ember tadi miring dan isinya tumpah. Ini paket, elevator paket ya, keranjang. Apa yang berikutnya? Nah, ini Pak Dwi, tadi pagi kita kuliah ke mahasiswa S1, menghantarkan butiran partikel padat kecil dengan bantuan udara, didorong dengan udara. Bisa terbang satu partikel per partikel, bisa juga seperti ini, satu kantong per kantong. Lihat ini ada yang biru adalah udara. Satu kantong udara mendorong beberapa segmen padatan, terus dituangkan ke bawah. Biasanya di bagian ini ada yang disebut dengan siklon. Siklon bertugas memisahkan padatan yang masih terbawa oleh udara. Jangan sampai udara yang keluar masih mengandung serbuk-serbuk. Ya.
nggak tergambar. Mungkin yang digambar ini adalah saringan ya, tapi lebih bagus kalau padatan siklon. Ini ada gambar, kenapa gambar ini berulang? Nah, oke, nggak apa-apa ya. Ya, 5 slide ini adalah beberapa alat. Ada rotary feeder, ada screw conveyor, ada pneumatic, ada belt, ada paket elevator, dan yang terakhir ini adalah ini sliding pin, pintu geser. Kalau ini tertutup, diisi di atasnya, kemudian ditarik turun ke bawah. Biasanya dibuat double sluice, double sliding, bawahnya juga ada, sehingga kalau yang atas diisi, yang atas ditutup, yang bawah bertugas meloloskan, kemudian yang bawah ditutup supaya gas-gas dari bawah, gas-gas dari proses tidak kembali. Kemudian yang atas dibuka. Yang atas dibuka, partikelnya masih tertahan di yang bawah, gitu ya. Ya, ada problema kalau kita berurusan dengan bahan padat, apapun juga, ada yang disebut dengan hambatan aliran partikel ke bawah di dalam wadah. Ini bisa kita praktekkan di rumah. Kamu punya ember, kamu bolongi, kamu isi pasir. Bisa saja pasir tadi tidak mengalir. Ini bridging, membuat rongga. Ini nggak mau mengalir, walaupun pasirnya kecil, lubangnya lebih besar dari pasir, dia nggak mau ngalir karena saling mendorong kiri kanan sehingga tidak bisa mengalir. Ada juga yang membentuk mengalir gini di tengahnya, tapi di dindingnya yang ada di dinding partikelnya nggak mau mengalir. Ya, ini contoh-contoh problema-problema yang ada kalau kita bekerja dengan padatan. Itu slide segmen yang 2B bisa dipakai nanti untuk membuat PPT MP4, PPT MP4 yang dilengkapi dengan narasi. Saya mundur, apa yang berikutnya ini? Stop sharing dan saya share yang 4C. 4C. Beberapa contoh kasus penanganan penyiapan bahan bakar padat. Ini percobaan yang kami lakukan di laboratorium, tentu saja dengan alat yang boleh dikatakan bikin sendiri, ya, bikin sendiri. Ini ada pompa hidrolik, ini ada pompa hidrolik untuk menekan, lalu bentar ya, saya besarkan dulu. Bagian ini, cetakan ini disisipkan ke bawah. Nah, di sini kemudian dipres. Nanti kita dapatkan pelet. Bentuknya seperti apa pada slide berikutnya ya. Ini pada slide ini adalah pelet-pelet yang kami buat pada berbagai tekanan hidrolik dari bahan baku tandan kosong. Pelet daun. Pelet daun. Ternyata pelet daun tidak kekal. Ini pelet daun walaupun kelihatannya sudah menjadi pelet, ternyata tidak kekal. Gimana kita bisa melihat tidak kekalnya? Ini pinggirnya rontok. Nah, kalau ditekan sedikit, dia ambrol menjadi butiran-butiran lagi. Tentu saja makin tinggi tekanannya, tekanan pembuatan pelet yang tertinggi ada di bagian bawah ini, 500 atmosfer. Dengan alat tadi kami bisa menciptakan 500 atmosfer. Ini makin padat. Ini kelihatan makin padat ya.
dan makin kuat, makin tinggi densitasnya. Oke, itu di lab. Kami juga bekerja di satu tempat di pengolahan sampah kota di Bogor. Satu seri alatnya adalah terdiri dari dari ranting dan daun-daun di Depok dicacah dahulu, dikeringkan sampai kadar air tertentu supaya rapuh, kemudian dijadikan lembut. Sesudah lembut diayak supaya lembut banget yang akan masuk ke mesin pelet ini. Mesin pelet yang kapasitasnya 120 kg per jam. Nah, sama ini dengan tadi ada cetakan, di bawahnya ini ada cetakan. Nah, ini sudah ganti belum gambarnya? Udah ya. Nah, ini ada cetakan ini. Cetakannya ini digiling, dilindes pakai roda berputar begitu. Keluarlah pelet-pelet semacam ini. Nih, pelet. Ini dalam upaya untuk meningkatkan kualitas bahan bakar daun-daun dari pinggir jalan menjadi pelet. Ini di Medan ada sebuah perusahaan yang mengolah tandan kosong sawit. Ini tandan kosong sawit dipres dan dipanasi. Karena dipres dan dipanasi terjadilah klorifaksi sebelum menjadi pirolisis. Ya, dapatlah pelet yang kalau dilihat mengkilap begini berarti ya keras sekali. Memang dibanting tidak pecah, dipukul juga susah untuk pecah. Hasilnya adalah pelet tidak seperti aslinya ini. Tandan kosong sawit yang berunggah, yang jelek, yang basah, ini pelet yang kalau kita megang peletnya nggak jijik lagi, kalau yang semula jijik. Bahkan teman saya Pak Indra juga mendapat tugas membuat pelet tinja dari sebuah pesantren. Tinja juga biomasa kan? Kalau sudah dipelet mungkin sudah nggak menjijikkan lagi. Ya, ini berikutnya pengalaman saya dan Pak Sunu menyiapkan bahan bakar gasifikasi. Pelepah daun itu selalu ditebang. Ini berapa kali menebangnya nih? 2 pelepah per bulan. Setiap pohon ini 2 pelepah diambil, karena kalau kita sedang panen buah segar itu harus memotong pelepahnya, karena buahnya ada di atas pelepah ini. Satu hektar ada 130 pohon, berarti ada berapa sebulan ada berapa banyak pelepah. Biasanya dionggokkan di tengah-tengah di antara pohon, di sela-sela pohon dionggokkan secara rapi. Tapi kita pakai untuk bahan bakar gasifikasi, ini harus dihilangkan dulu pinggirannya. Ternyata nggak mengenakan. Kalau kita kesobek kulit kita, gatalnya bukan main. Boleh dikatakan inilah salah satu keberatan dari para operator di sana mengumpulkan, menyiapkan pelepah sebagai bahan bakar gasifikasi. Waktu itu kami tungguin ya, mereka buat ini bagus, dibawa ini dengan truk ke unit gasifikasi. Kebetulan adalah lapangan kosong untuk truk parkir. Ini yang saya sebut tadi, ini truk yang saya bilang 8 ton sampai 11 ton barangkali ini. Chassisnya panjang, tapi ini rodanya double, ini bisa 11 ton.
dibawa kemana? Ini pakai berikutnya ini. Dibawa ke unit gasifikasi kami. Ini dipotong. Kemudian potongannya ini ukuran potongnya, dijemur sampai kadar air kurang dari maksimum 10%, 15% boleh. Kemudian ditaruh di dalam karung-karung. Nah, siap untuk diolah, dimasukkan ke dalam unit gasifikasi. Kenapa dikarungin? Supaya gampang, nggak usah ditimbang. Satu karung ini 15, kira-kira 15 kilo. Berarti kalau 1 jam 10 karung, ini 150 kg per jam gasifier-nya ya. Berarti 10 sampai kira-kira 13 karung per jam harus disiapkan. Iya, gambar berikutnya ada nggak? Nah, mestinya ada gambar berikutnya. Gasifier-nya ada, gasifier-nya. Wah, sayang sekali. Gasifier-nya saya ambil gambar ini aja nih. Gambar yang di latar belakang ini adalah gambar gasifier. Nanti akan ada gambar lebih jelasnya ya. Inilah kira-kira pengalaman saya menyiapkan bahan bakar padat untuk umpan gasifikasi. Kapasitas gasifikasinya kira-kira 100 kilowatt. 100 kilowatt. Angka saktinya 100 kilowatt memerlukan 150 kg biomasa per jam. 100 kilowatt memerlukan 150 kg per jam biomasa. Ini adalah segmen yang terakhir dari modul modul 2. Sampai di sini kalau ada yang komentar, sudah ada di sana, sudah kalian dapatkan file yang berisi slide dalam bentuk PDF. Saya berhenti dulu. Barangkali ya bertanya, mungkin juga Pak Dwi bisa memberi tambahan atau menjawab pertanyaan teman-teman. Kamu kan juga pengalaman gasifikasi. Silakan Ihsan ya. Iya. Ada yang mau bertanya? Ya, saya mau bertanya Pak Heri. Mohon maaf, ini materinya agak ke belakang gitu ya, yang tadi terkait screw conveyor. Suara saya masuk ya Pak Heri ya? Ya masuk, tapi screw conveyor-nya taruh dulu ditampung. Ini screw conveyor. Ada lagi yang mau bertanya? Iya Pak. Ada ya? Ya, saya mundur aja lagi. Tadi screw conveyor di segmen yang ke berapa? Yang B, Pak Heri. Yang B. Ya, yang B ya. Di mana? Sebentar. Saya jadi lupa cara untuk menyajikan. Udah, ini? Ya. Ya, Pak Heri. Saya ingin bertanya Pak Heri terkait tadi kan pengalaman Pak Heri bentuknya dari depan ke maksudnya dari awal feed masuk sampai ke output itu harus dengan jarak gitu ya. Nah, ditambah jaraknya. Ya, ditambah jaraknya. Jarak antara satu pisau dengan pisau lain, ujung apa ya? Ini kan helik. Ujung helik dengan helik lain. Ini ada gambar ini. P1, P2 makin ke sana, P jarak ini makin lebar. Ya, gimana? Iya Pak Heri. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya pernah menemukan bentuk screw itu kosong di tengahnya Pak Heri. Jadi apakah itu ada pengaruh Pak Heri sebenarnya dibuat kosong di tengah seperti itu? Jadi bentuk screw-nya tetap melingkar, hanya di tengahnya kosong gitu Pak Heri. Di tengahnya yang dekat sumbu.
Iya, jadi ada ruang kosong di bagian tengah. Jadi si screw itu menempel ke dinding, tapi di bagian tengah ada seperti bagian kosong gitu. Ya. Itu sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih? Ya sama. Pengaruhnya supaya tidak terjadi pemadatan. Nah, setiap kali akan terjadi pemadatan, partikel tadi akan mengisi rongga kosong itu kan. Oh nah, iya. Terangkat. Ya ini seperti ini kan, dan seperti yang ini pun juga akan terjadi pemadatan, tetapi karena rongganya jaraknya panjang, dia lepas lagi, nggak terjadi pemadatan. Kalau di sekitar sumbu ada tempat-tempat kosong, berarti yang diantar kan hanya yang skru, bila-bila atau pisau-pisau yang dekat dengan dinding, itu yang mengantar. Dan di tengahnya kan nggak mengantarkan. Nah, saya kira begitu. Ya. Sama satu lagi Pak Erik. Ya. Kalau feed masuk tapi si screw tidak menghantarkan feed yang masuk gitu. Maksudnya dia hanya diam di tempat. Itu kira-kira kenapa Pak Eri ya? Iya. Ya saya pernah mengalami, tetapi jawabannya gimana ya? Jawabannya putarannya terbalik bisa, partikelnya berkegedean bisa. Ya. Iya Pak Eri. Ya. Berarti ada banyak aspeknya Pak Eri ya? Banyak aspek teknik pengalaman. Memang ada rumus-rumus empirik untuk mendesain, tapi saya melakukannya pun dengan menurut saya baik. Bengkel yang saya minta itu nggak bisa membuat seperti yang saya inginkan. Jadi ya memang harus berpengalaman, harus melewati pengalaman bikin bongkar. Baik Pak Heri, terima kasih banyak Pak Heri. Ya. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Sudah jelas ya tadi. Saya ulangi lagi, tugasnya ada 4 yang harus ditulis dalam 2 lembar saja. Nah, berikut ini masih ada tugas lagi, tapi saya terangkan dulu secara sepintas. Saya tampilkan sekarang modul yang lain, modul yang lain, modul lain 3, modul 3, modul 3. Modul 3 enggak ada. Nah, saya malah modul. Ya, kembali ke modul 2. Hitung-hitungan yang kemarin mungkin saya menerangkan tidak bagus, kita lanjutkan lagi waktu. Nah, sekarang ini ya, ternyata modul 2 segmen 3. Modul 2 segmen 3. Sudah terpampang sekarang? Modul 2 segmen 3 masih terminologi dan hitungan. Hanya ada beberapa, lagi-lagi sekitar 5 slide. Iya. Dwi, tolong dicek, bagus ya, sudah tayangannya? Ya, sudah Pak. Ya, slide ini berupa pendekatan-pendekatan bagaimana kita memprediksi panas pembakaran dari analisis ultimat atau dari analisis proksimat. Ya, ini dari analisis ultimat, ini dari analisis ultimat dan proksimat. Kalau nggak salah pernah saya terangkan juga ini, saya ragu, karena itu kalian saya
minta menghitung itu, kemudian saya tutup saja waktu itu. Ini ada tanda minus di sini nih. Nah, saya ragu apakah ini benar rumusnya. Tolong dicek. Waktu itu saya perintah. Nah, mudah-mudahan kalian sudah memeriksanya. Kalau belum memeriksanya, ini saya tampilkan di bawah sini. Di bawahnya ini sumbernya. Internasional. Ya, ini ya sumbernya dari sini. Lalu ada tugas ini. Ini dalam satu paper. Dalam satu paper ada prediksi LHV, ada prediksi LHV. Kalau kita masukkan dan kita hitung selisih antara HHV dan LHV itu harus sama dengan panas penguapan air yang terbentuk karena pembakaran. Nah, tugas kalian memasukkan komposisi yang saya beri di bagian bawah ini, contoh ini, masukkan ke rumus ini, kemudian dapatkan berapa harganya, buka pustaka ini pustakanya, apakah rumus ini betul dan kondisi keberlakuannya seperti apa. Nah, bagian yang terakhir, kalau LHV dan HHV kita selisihkan, kita kurangkan satu terhadap yang lain, maka selisihnya adalah banyaknya air yang terbentuk ketika pembakaran itu terjadi. Jadi komposisi H ini, elemen H ini akan menjadi air, dan itu yang membedakan LHV dan HHV. Ya, itu sekarang PR yang nomor 5 ya. Sama juga, ini juga begitu. Tapi ini adalah dari proximate analysis. Kalau tahu proximate analysis, komponennya adalah voltaimeter, fixed carbon, dan abu. Cek lagi persamaannya, apakah persamaan ini benar atau tidak. Sumbernya saya adalah ini, majalah Fuel tahun 12. Ini jawaban yang saya dapatkan. Pernah saya hitung, ini jawabannya. Anda tinggal menyelesaikan yang persamaan yang diturunkan oleh Pak Argih dan kawan-kawan. Ya. Lalu ada beberapa soal ini, soal ada soal latihan ini sampai nomor 5 ya, sampai slide nomor 5, slide nomor 6 sampai nomor 5 saja. Ini soal bisa tadinya kita mau kerjakan sama-sama, tapi setengah jam kita hilang. Pada soal ini saya tetapkan panas pengembunan air karena HHV dan LHV ini bedanya adalah panas pengembunan air suatu harga 2.200 kJ per kilogram. Anda boleh mengubah ini. Ya, tapi harganya di sekitar itu ya. Ini menggunakan persamaan yang mana? Salah satu persamaan yang sebelumnya tadi, pakai ini juga boleh, HHV, kemudian menghitung LHV-nya. Atau menghitung dengan persamaan ini, LHV dan HHV, ini sudah saya tampilkan di sini. Ini, di sini. Lalu berapa hasilnya? Dan selisihnya antara yang LHV dan HHV. Oke, itu yang untuk PR yang Anda kerjakan soal ini ya. Soal ini. Terus ada pesan-pesan juga, tolong semua rumus-rumus yang sudah saya tuliskan diperiksa lagi. Ini adalah pustaka rujukannya. Ya, itu
akhir dari kuliah kita sore ini. Kalian memang baru mendapatkan 1 jam, tapi saya sudah bicara 1,5 jam, udah capek. Karena yang setengah jam nggak terekam juga ya, tuh yang setengah jam jadi. Iya Pak Heri. Semuanya ini nggak direkam oleh Pak Dwi, nggak apa-apa nggak direkam. Direkam Pak, ini tapi sudah, suara Pak. Bapak yang setengah jam tadi enggak yang ada. setengah jam tadi karena suara saya nggak ada, direkam tetapi nggak ada suara, nggak ada apa-apanya. Baik, begitulah akhir dari minggu ketiga, hari pertama, tapi minggu ketiga masih dilanjutkan dengan 1 jam lagi contoh-contoh hitungan. Mungkin kita sudah masuk sedikit seperti tadi di dalam berita acara perkuliahan, stoichiometrik pembakaran dan gasifikasi. Apakah sempat nanti kita bahas ya, stoichiometrik pembakaran. Kalau stoichiometrik pembakaran masih sempat, tapi stoichiometrik gasifikasi entah nanti bisa. Mana tadi? Nggak usah saya tampilkan ya, berita acara perkuliahan. Hari Kamis masih kuliah dengan stoichiometrik pembakaran, persamaan reaksi, hitungan neraca massa, kalau bisa juga sampai hitungan neraca energi. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang ingin dikomentari, ditanyakan. Dwi, sekali lagi atau Aisyah, kirimkan saja buku SU, sistem utilitas, kepada mereka. Semua aja, jangan terpenggal-penggal. Walaupun yang kepakai mungkin hanya bagian-bagian tertentu. Bukunya masih sederhana, nanti bisa dikembangkan untuk materi yang sedang kita pakai dalam tugas-tugas. Oke, gimana? Kalau tidak ada Ini ya diedarkan di grup ya Pak? di grup saya, ya di grup atau di mana aja. Oh iya, nanti saya koordinasikan sama Dwi. Mahasiswa, coba jawab, mengunduh dari simpanan kami di luar angkasa bisa nggak? Salah seorang menjawab. Sudah Pak, pernah bisa, mengunduh belum? Ya kalau gitu terserah Aisyah, dikirim mana aja. Ya, kalau yang dari mesin juga bisa punya kesempatan mengunduh macam-macam dari antah berantah luar angkasa kita. Bisa Pak, sudah Bisa. masuk semua. Udah masuk semua ya. Ya, kalau sudah saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu hari Kamis. Kemudian PR-nya mau dikumpulkan kapan? Pak Dwi aja yang menentukan. Udah jelas tadi ya PR-nya. Mungkin saya minta salah satu ini ya, teman-teman ini mengulang Pak. Tadi kan ada 5 ya. Apa Iya. saja gitu. Supaya Oke, salah satu ya, supaya jelas ya. Saya jelas juga ya. mau catat. Silakan salah satu. Mungkin satu silakan ya. Oh, Victor ya. Mas Victor silakan. Oh, jadi kalau saya nggak salah nulis tadi Pak, jadi PR-nya yang pertama, lembar pertama itu isinya tentang perkembangan PLTSA di Benowo dan Bantar Gebang. Itu masing-masing setengah lembar, jadi totalnya 1 lembar di 1 A4 dengan spasinya 1. Lalu yang lembar kedua itu tentang pabrik pelet di Cilacap serta definisi dan ketentuan SRF dan RDF. Itu juga sama di 1 lembar A4 dengan spasinya 1. Terus yang terakhir yang membuat presentasi, video presentasi 5-10 menit dengan kontennya 8-10 slide. Ya, betul. Ini baru 3. Tadi ada berapa ya? 4 atau 5? Udah benar Pak. Ada yang ini Pak, yang hitting value ini Pak tadi. Oh ini nggak usah di PR kan Pak. Hitting value enggak. Oh ya, ini tadi yang enggak di PR kan yang itu ya, konversi energi dari ton
biomasa menjadi megawatt hour ya. Nah, yang ini yang halaman ketiga. MPV tidak ada halamannya. Halaman ketiga adalah, nah barusan lupa lagi. Vektor, coba diulang. Kalau begitu yang terakhir berarti yang mencari HHV dan LHV dari ultimate dan proximate itu udah ada angkanya tadi, CHON dan S-nya. Iya. Terus sama satu lagi PR yang soal di slide nomor 4 itu Pak. Itu saya kurang cepat tadi nulisnya, jadi mungkin nanti di-download dulu. Di PR nomor 4. Apa tadi nomor 4 itu? Oh, di bawahnya Pak. Yang di slide nomor 4 Pak. Slide nomor 4. Slide panas pembakaran kan? Sebentar. Itu M02S3 saya tampilkan kembali. Ini benar ini ya? Sekarang ini? Ini sekarang benar. 3 Pak. Oh iya. Slide berikutnya. Ya ini. Sama ini. Ya prinsipnya mondar-mandir saja antara LHV, HHV, panas pembakaran, panas pengumpunan itu aja. Membiasakan diri. Itu PR soal yang ke-5. Ya, yang ke-4 bisa. Yang ke-5 adalah menuliskan kembali, mengecek kembali ini persamaan ini udah benar apa belum dari sumbernya. Nah, sumbernya sudah saya berikan ke kalian toh, sumbernya. Mana sumbernya? Yang ini. Nah, ini sumbernya ada. Kemudian ini sumbernya juga ada. Ya, yang ke-5 memeriksa rumusnya. Yang ke-6 melakukan latihan nilai-nilai HHV, LHV. 3 halaman. Ya. Jadi totalnya 3 halaman ya Pak? Nggak 3 boleh halaman. Lebih. Ya. 3 halaman, jangan lebih. Kalau lebih kami repot. Oh iya, baik Pak. Repot. Dan kalau bisa per halaman sesuai dengan nomor tadi. Halaman 1 Benowo dan Bantar Gebang, halaman 2 pabrik pelet Cilacap dan definisi atau syarat RDF SLF. Halaman ketiga adalah rumus-rumusnya. Rumus-rumus menghitung empirik, perkiraan dan nilainya. Supaya kami gampang memeriksanya. Kalau bisa juga satu slide, satu file ya, bisa toh menggabung 3 halaman tadi menjadi satu file. Oh, memang bikinnya satu file PDF ya. PDF ya Dwi ya, supaya gampang, atau kamu pengen masih editable? PDF saja Pak. Iya. Silakan, ada yang bertanya tadi. Ada, silakan aja. Mohon maaf Pak, mau tanya untuk yang penghitungan pemanas pembakaran dari proximate itu apakah datanya ada ya Pak? Soalnya ini yang dikasih cuma data ultimate aja. Oh iya bener, dikasih. Iya, enggak ada. Ya ada, tetapi saya harus nyari. Lebih baik kamu aja nyari. Kamu cari yang untuk proximate, kamu cari sesuatu biomasa. Kan banyak contoh-contoh di depan. Contoh-contoh di slide-slide sebelumnya itu loh. Di slide 1, ya, pertemuan modul 1, ya itu kan banyak. Ya. Itu juga udah diedarkan kan, Dwi? Sudah Pak. Nah, begitu ya. Artinya bervariasi masing-masing orang. Atau kalau mau bersama ya janjian situ ngambil yang mana. Tapi bervariasi juga boleh. Atau cari pustaka yang mengenai pembakaran, pustaka mengenai gasifikasi, pustaka mengenai analisis biomasa, boleh. Kreativitas kalian bisa ditunjukkan melalui PR-PR ini ya. Jelas sudah? Ya, dan kembali lagi untuk yang LHV dari proximate analysis, mahasiswa diberi kebebasan untuk menentukan analisis proximate-nya dari mana dan berapa.
tidak ada, kita tutup ya, sudah jam 5. Ini Pak Dwi belum sholat asar, udah hampir habis nih kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah. Mudah-mudahan kalian tidak telat sholat juga. Saya tutup dengan doa semoga kita selalu selamat, selalu terhindar dari mara bahaya COVID, dan semangat. Walaupun kita berjauhan, mudah-mudahan perkenalan lewat jarak jauh ini cukup memberi kesan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Mari. Terima kasih Bapak. Ya. Saya sudah mundur.